Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Idil Syaufi. Saya adalah dosen tetap di program studi hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan. Dalam video kali ini, yang merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga dengan PDD UKPTP dalam bidang pengajaran. Video ini sengaja saya susun untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen nasional yang diselenggarakan pada tahun 2022. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Dalam pemaparan ini, akan saya mulai dengan menjelaskan deskripsi mata kuliah, yang kemudian dilanjutkan dengan capaian mata kuliah, lalu diteruskan dengan gambaran umum terkait metode perkuliahan, kemudian diteruskan dengan materi perkuliahan selama 1 semester, lalu daftar referensi yang digunakan sebagai acuan materi dalam mata kuliah ini, dilanjutkan dengan sistem penilaian, dan ditutup dengan rekaman perkuliahan dalam salah satu pertemuan dalam mata kuliah ini. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional merupakan mata kuliah dasar bagi seluruh mahasiswa di program studi hubungan internasional. Mata kuliah ini berada di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan hubungan internasional sebagai fenomena dan juga sebagai subjek akademik. Mahasiswa akan dikenalkan dengan beragam pendekatan-pendekatan teoritis utama dan isu-isu utama dalam hubungan internasional. Perkuliahan ini juga bertujuan untuk menyiapkan para mahasiswa untuk menganalisis secara kritis berbagai isu hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada di dalam ilmu hubungan internasional. Berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, diharapkan setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah ini di semester 1 memiliki kemampuan untuk melakukan analisis fenomena-fenomena utama yang menjadi bahan kajian hubungan internasional. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat membedakan teori-teori utama yang beragam dalam studi hubungan internasional. Untuk mencapai capaian mata kuliah tersebut, saya dan juga rekan-rekan di tim pengajar mata kuliah ini menerapkan metode perkuliahan yang bersifat interaktif serta berpusat kepada mahasiswa, atau sering juga disebut sebagai student-centered learning. Hal ini merupakan metode belajar yang lazim dilakukan oleh orang dewasa, di mana dalam metode ini 80% tanggung jawab dan aktivitas ada dan dilakukan oleh peserta didik. Pengajar dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator. Metode ini sangat kontras dengan metode belajar anak-anak yang lebih menekankan kepada aspek tutorial, di mana 80% tanggung jawab dan aktivitas menjadi beban bagi pendidik, sedangkan peserta didik hanya menjalankan 20% responsibility dan juga aktivitas. Metode ini kami terapkan dalam mata kuliah ini untuk dapat memfasilitasi masa transisi mahasiswa di semester 1, di mana mereka sebelumnya adalah siswa SMA, sedangkan sekarang mereka menjadi mahasiswa. Sehingga dengan digunakannya metode ini, diharapkan mereka dapat menjadi sivitas akademika yang sesungguhnya, yang dewasa, yang kemudian cukup mandiri untuk menjalankan kegiatan-kegiatan mereka sebagai mahasiswa. Beberapa mekanisme untuk mendukung student-centered learning methods ini, yaitu dengan dilakukannya diskusi misalnya, di antara mahasiswa yang biasanya dilakukan untuk membahas isu-isu hubungan internasional terkini.
Lalu kemudian dilaksanakan juga mekanisme problem solving untuk menyelesaikan suatu permasalahan internasional tertentu yang sedang hangat terjadi. Lalu mahasiswa juga diajak untuk melakukan kolaborasi di antara mereka untuk menghasilkan produk akademik tertentu, seperti misalnya makalah, infografis, konten digital, atau policy review. Serta mahasiswa juga dilatih dan dibiasakan untuk dapat berpikir kritis, khususnya terkait dengan pendekatan-pendekatan teoritis yang menjadi bahan bahasan dalam mata kuliah ini. Baik, selanjutnya ini merupakan gambaran besar terkait dengan materi perkuliahan selama 1 semester. Dalam mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional, mahasiswa akan sedikit-sedikit diajak mengenal hubungan internasional dari level yang paling light, yang paling standar, yaitu mengenal HI atau hubungan internasional dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian diajak sedikit demi sedikit mengenal hubungan internasional secara lebih mendalam sebagai sebuah ilmu. Sehingga mata kuliahan kami desain dengan dimulai dengan pengenalan terkait hubungan internasional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi ini, mahasiswa akan diajak untuk menyadari bahwa fenomena HI itu ada di sekitar mereka dan mereka bersentuhan dengan hal tersebut. Bahkan mungkin mereka menjadi agent terkait dengan hubungan internasional. Mereka melakukan hubungan yang sifatnya lintas batas negara dengan aktor lain di belahan dunia yang lainnya. Selanjutnya, kemudian diteruskan dengan membahas topik tentang negara dalam sistem internasional. Di dalam topik ini dibahas mengenai peranan negara, yaitu aktor yang dianggap sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Dan dalam pertemuan ini juga akan didiskusikan makna penting dari negara, lalu kemudian bagaimana relevansi negara pada masa ini. Setelah mengenal HI dalam kehidupan sehari-hari, lalu kemudian mengenal aktor utama dalam hubungan internasional, selanjutnya mahasiswa diajak untuk lebih mengenal hubungan internasional secara lebih akademik lagi, dengan diperkenalkan terkait dengan perkembangan disiplin ilmu hubungan internasional dari perspektif sejarah. Di dalam topik ini, yang akan di-highlight adalah kejadian-kejadian utama dalam sejarah dunia yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional. Dari sana, mahasiswa akan diajak juga untuk mengenal perkembangan disiplin ilmu HI, sehingga HI yang dipelajari mereka pada hari ini itu kemudian seperti saat ini, yang merupakan evolusi dari masa ke masa. Selanjutnya, jauh lebih dalam lagi, mahasiswa akan diperkenalkan dengan pendekatan-pendekatan teoritis dalam hubungan internasional. Yang di dalam hubungan internasional atau dalam studi hubungan internasional saling berdebat satu sama lain, atau disebut sebagai great debates atau debat besar dalam ilmu hubungan internasional. Setidaknya ada 4 great debate atau 4 debat besar dalam keilmuan hubungan internasional. Keempat perdebatan tersebut kemudian akan dikupas secara mendalam sehingga melihat juga pendekatan-pendekatan apa yang kemudian terlibat di dalam perdebatan-perdebatan tersebut. Selanjutnya, setelah mengenal pendekatan-pendekatan teoritis tersebut, mahasiswa kemudian akan diajak untuk menerapkan pendekatan-pendekatan teoritis tersebut dalam menganalisa fenomena hubungan internasional, beserta metodologi akademik yang biasanya digunakan dalam studi hubungan internasional. Hal ini ditujukan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk dapat menganalisis atau menjelaskan secara akademik fenomena-fenomena hubungan internasional terkini yang terjadi pada hari ini.
Lalu selanjutnya mahasiswa juga akan diajak untuk mendalami pendekatan-pendekatan teoritis tersebut secara lebih spesifik, khususnya terkait dengan asumsi dasar, lalu kemudian tokoh-tokoh pemikir utama di dalam pendekatan teoritis tersebut, lalu bagaimana diterapkannya pendekatan teoritis tersebut dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional, serta batasan atau limitasi dan juga kritik terhadap pendekatan-pendekatan tersebut. Beberapa pendekatan teoritis yang akan dibahas secara mendalam di dalam mata kuliah ini yaitu pendekatan teoritis yang sifatnya mainstream, khususnya yaitu realisme beserta dengan variannya termasuk neorealisme, lalu kemudian neoclassical realisme, lalu liberalisme dengan variannya, lalu pendekatan international society atau sering juga dikenal sebagai English School, lalu pendekatan konstruktivisme, lalu pendekatan ekonomi politik internasional dengan berbagai variannya, mulai dari neo-Marxis, lalu kemudian liberal economics, dan sebagainya. Serta mahasiswa juga akan diajak untuk mengenal pendekatan-pendekatan alternatif seperti postmodernisme, pemikiran hijau, lalu kemudian feminisme, dan lain sebagainya. Diharapkan mahasiswa memiliki atau mengenal pendekatan-pendekatan tersebut, sehingga mereka bisa menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut dalam mata kuliah mereka selanjutnya setelah lulus dari mata kuliah hubungan internasional, pengantar ilmu hubungan internasional ini. Berikut merupakan pustaka utama yang digunakan sebagai referensi dalam mata kuliah ini. Selain buku teks yang tampil di layar, dalam proses pengajaran dalam mata kuliah ini juga akan diberikan suplemen-suplemen yang berasal dari jurnal akademik ataupun tulisan populer yang dimuat di media massa misalnya, atau malah konten-konten digital yang disesuaikan dengan topik hangat yang dibahas di dalam mata kuliah ini. Lalu terkait dengan sistem penilaian. Tugas akan mendapatkan bobot terbesar yang dialokasikan, yaitu 40%, yang terdiri dari 5 tugas utama yang dikerjakan oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal perkuliahan. Selanjutnya, ujian tengah semester mendapatkan alokasi 30% dan bentuknya adalah esai analisis untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami fenomena hubungan internasional dan melakukan analisis akademik dengan menerapkan pendekatan-pendekatan teoritis yang telah dipelajari. Untuk ujian akhir semester mendapatkan alokasi yang sama, yaitu 30% yang dilaksanakan dalam bentuk proyek kolaboratif. Hal ini untuk menguji sejauh mana mahasiswa dapat menunjukkan kompetensinya dalam sebuah proyek kolaboratif bekerja sama dengan rekan-rekan mahasiswa yang ada di kelasnya masing-masing. Sekian paparan saya terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional. Selanjutnya akan diteruskan dengan cuplikan salah satu pertemuan dalam perkuliahan ini dengan topik pembahasan mengenai tingkatan analisa dalam hubungan internasional. Selamat menonton. Hari ini kita ngebahas tentang level of analysis, international relations. Intinya bicara tentang bagaimana menganalisa. Minggu lalu kita udah ngebahas tentang ilmu, bagaimana itu ilmu dan sebagainya. Dan HI sebagai sebuah ilmu sifatnya kemudian kayak gimana. Kita akan dalamin lagi hari ini. Oke, sebelum ke sana, saya mau ngebahas tugas yang sudah teman-teman kerjakan terkait dengan ya, analisa kasus yang Anda lakukan dan bagaimana ilmu lain menjelaskan fenomena tersebut. Kita mulai dari Safiara dulu. Safiara, silakan. Oke, Mas. Terima kasih. Jadi, subjek analisis yang saya ambil itu penyebab warga Haiti berani berimigrasi secara ilegal ke Amerika. Jadi mereka tuh nekat gitu walaupun ilegal. Yang pertama, ilmu politik, yaitu national security.
Pembunuhan Presiden Jovenel Moise diduga dilakukan oleh sekelompok orang berkewarganegaraan Kolombia. Nah, keamanan nasional itu penting untuk melindungi warga negara, menjaga kedaulatan negara, dan memberikan kemakmuran bagi negara dan warganya. Yang kedua, ilmu ekonomi. Corruption, maraknya korupsi yang dilakukan oleh senator-senator di Haiti. Korupsi sangat berdampak pada perkembangan ekonomi, terhambatnya pendistribusian sumber daya, dan merusak kesejahteraan sosial. Yang ketiga, ilmu sosiologi, yaitu human rights. Krisis di Haiti juga disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, angka kemiskinan yang sangat tinggi dan maraknya penculikan serta penyiksaan. Hak asasi manusia itu penting bagi nilai-nilai sosial seperti keadilan, harga diri, dan rasa hormat. Tidak hanya itu, human rights juga memberikan kita power untuk speak up. Yang keempat, ilmu hukum, yaitu lawlessness. Krisis di Haiti juga disebabkan oleh lawlessness. Banyak komplotan yang memiliki power lebih besar daripada polisi di Haiti. Hukum itu penting untuk melindungi keselamatan kita dan menjamin hak kita sebagai warga negara terhadap perlakuan tidak baik oleh orang lain, organisasi, bahkan pemerintahan itu sendiri. Yang kelima, yaitu ilmu psikologi, human nature. Warga Haiti berani nekat berimigrasi secara ilegal supaya memiliki opportunity untuk berkembang dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di Amerika. Human nature itu adalah sebuah konsep yang menunjukkan karakteristik mendasar, termasuk cara berpikir dan bertindak yang dimiliki manusia secara alami. Terima kasih, Mas. Oke, thank you, Sofiara, atas penjelasannya. Kita ke Made. Made, silakan. Baik, Mas. Terima kasih. Untuk fenomena HI yang saya ambil sendiri adalah mengenai Menteri Luar Negeri Cina dengan Sekretaris Jenderal NATO yang membahas isu keamanan secara virtual mengenai situasi Afghanistan hingga keamanan regional Cina di tengah keadaan tensi Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membentuk AUKUS. Di sini saya melakukan pendekatan melalui 5 ilmu. Yang pertama adalah ilmu politik, di mana di sini saya menganalisis keadaan Cina yang tidak yakin akan keamanan negaranya, yang jika disangkutkan dengan ilmu politik ini berkaitan dengan teori realisme, di mana Cina sendiri mengalami security dilemma dengan adanya kerjasama AUKUS. Meskipun menurut saya security dilemma ini sendiri sudah masuk ke ruang lingkup ilmu HI, namun menurut saya ilmu HI sendiri memiliki banyak yang bersinggungan dengan ilmu politik. Jadi untuk security dilemma saya masukkan ke pendekatan ilmu politik. Kemudian terkait keadaan Afghanistan sendiri, Cina tetap menjalin hubungannya dengan Taliban karena dalam sudut pandang Cina sendiri, Taliban ini memiliki kekuatan militer dan politik yang penting dalam memainkan perannya menuju proses perdamaian dan rekonstruksi politik internasional. Kemudian untuk ilmu yang kedua, saya melakukan pendekatan melalui ilmu hukum. Di sini ada kewajiban dan tatanan internasional yang harus dijalankan Cina berbasis dalam aturan internasional, di mana dalam hal ini sendiri Cina memiliki modernisasi militer yang bersifat tertutup dan terisolasi, spesifiknya di bidang nuklir. Kemudian Sekretaris Jenderal NATO sendiri mengatakan bahwa Cina sendiri perlu untuk lebih transparan dalam program senjata nuklirnya dan mengharapkan Cina agar lebih bertanggung jawab untuk menegakkan komitmen dalam sistem internasionalnya. Kemudian untuk ilmu sosiologi sendiri, kaitannya dengan fenomena HI ini adalah interaksi antara Menteri Luar Negeri China dengan Sekretaris Jenderal NATO yang melalui media virtual. Selanjutnya saya ambil dari ilmu antropologi, di mana dalam ilmu ini kita mempelajari tentang bagaimana sikap dan perilaku masyarakat dalam suatu bangsa. Kaitannya dengan fenomena ini adalah bagaimana kebiasaan China ini yang selalu tertutup dalam pengembangan militer nuklirnya, yang akhirnya membuat Sekretaris Jenderal NATO sendiri prihatin dengan tindakan koersif Cina ini. Kemudian yang terakhir saya ambil dari ilmu psikologi, di mana ilmu ini mempelajari tentang gejala, proses, dan latar belakang. Nah, di sini kaitannya adalah China yang memiliki latar belakang security dilemma terkait kemungkinan alasan mengapa China sendiri memiliki modernisasi militer yang bersifat terisolasi dan tertutup. Terima kasih. Oke, thank you, Made, untuk penjelasannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah terkait dengan sifat ilmu HI, menurut teman-teman nih, apakah kita harus sampai di manakah kemudian kita akan pakai ilmu-ilmu lain tadi?
Lalu apa sih apa ya keunggulannya HI? Saya boleh jawab, Mas. Oke, boleh, Kansa, silakan Kansa. Menurut saya multidisciplinary di HI itu nggak borderless ya, karena menurut saya to a certain extent ada perbedaan di setiap research objektif. Jadi di tiap ilmu itu pasti kita melihat dari perspektif yang berbeda sehingga objektif yang kita pakai juga bakal berbeda. Jadi nggak bisa kalau misalnya disatuin pun pasti bakal ada misunderstanding and difficulties in its collaboration. Jadi menurut saya itu sih, Mas. Oke, ada perbedaan riset objektif antara ilmuwan HI dengan ilmuwan di bidang-bidang yang lain. Iya. Itu yang kemudian akan ngebedain satu ilmu dengan ilmu yang lain. Iya. Oke, thank you, Kansa. Jadi ini tugas ilmuwan HI adalah menjelaskan faktor terjadinya suatu fenomena HI. Ini jadi faktornya kemudian sangat banyak ketika Anda bisa menjelaskan sebuah fenomena. Dan dari sana itu kemudian kita butuh kerangka yang namanya level of analysis. Kenapa? Ketika Anda menganalisa sebuah fenomena, nggak mungkin Anda jelasin semua hal. Ketika semua hal Anda jelasin, kemudian Anda nggak punya argumen. Tadi misalnya Trump, ada kelompok neokon di US, kemudian US-nya sendiri terancam, kawasannya kemudian kayak gimana, globalnya kayak gimana. Terlalu banyak penjelasannya, yang artinya variabelnya jadi banyak banget. Jadi Anda harus fokus sebenarnya. Saya mau ngejelasin US bersaing dengan China, mau fokus di mana. Atau misalnya kayak tadi, negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan, kenapa nggak berperang? Penjelasannya sangat banyak. Terus kemudian tinggal Anda mau pilih mana yang kemudian jadi penjelas yang paling tepat. Alat bantu untuk Anda memilih sesuatu tersebut adalah dengan level of analysis. Jadi logiknya ketika Anda bikin penelitian, ya tadi ini, penelitian itu tujuannya adalah explaining, menjelaskan satu peristiwa. Dan satu peristiwa memiliki lebih dari satu faktor penyebab. Dari sana, kemudian ya, Anda harus selecting. Harus bisa memilih faktor mana yang harus lebih ditekankan. Sesuai dengan angle yang Anda punya. Dan itulah esensi dari research. Mendapatkan alternative explanation dan memberikan kerangka dalam membangun hipotesis. Disinilah kemudian perlunya level of analysis. Level of analysis di HI itu punya levelnya ada ini. Ada individual level, ada group level, ada nation state level, ada regional level, ada global level. Tinggal Anda pilih Anda mau main di level yang mana. Ini jadi seakan-akan kursi atau tempat Anda ketika mau melihat sesuatu. Jadi kayak misalnya tadi Amerika Serikat perang ke Irak karena apa? Karena George Bush versus Saddam Hussein. Itu individual level. Kalau group level, oh ada kelompok di Amerika Serikat yang kemudian misalnya kayak military industrial complex-nya US yang pengen senjatanya laku, makanya kemudian cari tempat untuk bisa berperang. Atau nation state level, oh US-nya kemudian ingin menebar paham demokrasi. Atau regional level, di regional level bicara tentang Irak, oh itu Irak ada di kawasan Middle East, di mana di kawasan Middle East Irak ini negara yang dimusuhin oleh Arab, dimusuhin oleh Israel pun juga dimusuhin, oleh Iran pun juga dimusuhin. Jangan sampai kemudian bikin kawasan jadi tidak stabil gara-gara ulah dia. Atau global level, oh ini upaya US sebagai pemimpin dunia untuk menunjukkan bahwa dia bisa jadi polisi dunia misalnya. Sehingga ya itu jawaban-jawaban yang kemudian muncul. Dan Anda bisa milih mau masuk di sini, atau masuk di grup, atau nation state, atau regional level, atau global level. Jadi ini akan membantu Anda untuk memilih mana ya faktor yang kemudian akan saya tekankan untuk jadi hipotesis saya. Terus bagaimana langkah-langkah melakukan analisis? Seperti ini. Jadi pertama yang pasti Anda cari dulu topiknya atau permasalahannya. Yang kayak kemarin, kayak tadi Safiera bicara tentang Haiti, masyarakat Haiti berimigrasi ke AS. Jadi berarti masyarakat Haiti-nya tadi, berarti grup lah, bisa dibilang seperti itu kan, kelompok masyarakat. Itu jadi unit analisa Anda.
Atau kayak misalnya Rizky tadi bicara tentang Prancis yang agresif kepada Inggris. Berarti ini bicara tentang nation state level. Levelnya adalah negara sebagai unit analisanya. Unit analisa adalah, ada yang bilang unit analisa, ada yang bilang juga sebagai explanandum, atau ada yang bilang juga sebagai dependent variable. Intinya adalah ini hal utama yang jadi fokus dan akan Anda pelajari atau akan Anda jelaskan. Atau problem set. Oke, setelah itu kemudian bikin pertanyaan terkait dengan topik tadi. Itu kemudian tadi level of analysis akan membantu Anda mengidentifikasi unit eksplanasi. Anda mau menjawabnya apa? Unit eksplanasi ini, atau ada yang bilang sebagai eksplanan, ada yang juga bilang sebagai independent variable, merupakan hal utama yang menjelaskan kenapa permasalahan terjadi. Atau ini jawaban Anda, atau argumentasi Anda. Biasanya nemuin ini di-guide oleh teori. Dan unit eksplanasinya Anda bisa main di level individu, kelompok, nation state. Nah, untuk nemu itu, tadi kan saya bilang, biasanya di-guide oleh teori. Ketika Anda pakai realisme sebagai unit eksplanasi berarti sebagai jawabannya kan. Ketika Anda menjawab pakai realisme sebagai kerangka teori Anda, biasanya unit eksplanasinya adalah state. Kenapa? Karena fokus utama dari realisme adalah negara. Dan konsep kuncinya yang akan ditekankan adalah ini, national interest, power, national security. Itu konsep kunci orang-orang realis. Kalau beda dengan neorealis. Kalau neorealis bilang bahwa sistem internasional yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana aktor berperilaku. Jadi biasanya unit eksplanasi dia adalah sistem internasional. Biasanya kemudian konsep kuncinya adalah configuration of power between states. Lalu kemudian capability, sistemnya kayak gimana akan mempengaruhi bagaimana aktor berperilaku. Terus kemudian kalau liberalisme ini agak loose. Dia bisa main di level individu, dia bisa main di kelompok individu, bisa main di negara, bisa main juga di organisasi internasional. Dan konsep kunci dia biasanya bicara tentang human rights, international law, dan sebagainya. Terus kalau neoliberalis, mirip dengan yang neorealis, dia mainnya di international system sebagai penjelasan. Dan dia akan biasanya konsep kuncinya adalah kayak rejim internasional, organisasi internasional, interdependensi, kerjasama, dan sebagainya. Tapi ketika penjelasannya international system. Glycopolin, unit eksplanasinya bisa saja aktoran negara kayak MNC, terus kemudian dia malah melihat negara itu dikelompokin dalam economic class. Ada negara-negara core, ada negara-negara periferi, ada negara-negara semi periferi. Ada negara-negara maju, negara-negara berkembang, ada negara-negara dunia pertama, ada negara-negara dunia ketiga, dan sebagainya. Seperti itu perbedaan mereka. Dan sifatnya eksploitatif. Makanya kemudian konsep kuncinya bicara tentang kesejahteraan, lalu kemudian bisa bicara tentang eksploitasi. Eksploitasi dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang, dan sebagainya. Jadi ntar akan di-guide oleh teori ketika Anda nemuin hipotesisnya kan, atau unit eksplanasi Anda. Oke, saya akhiri teman-teman, thank you buat atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bicara tentang great debate dalam hubungan internasional. Saya akhiri di sini. Selamat sore dan salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya.